Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jadi tahun 2025 ini merupakan pencapaian puncak daripada produksi alutsista Republik Rakyat Cina ya. Yang mana memang kemudian saat ini terbukti sudah bahwasanya alutsista yang diproduksi oleh China sepertinya sudah mencapai titik keseimbangan dengan produksi alutsista negara-negara barat, yang mana memang nggak sembarangan. Test case sudah terjadi, yaitu terjadi ketika ada konflik antara India dan Pakistan. Jadi konflik yang terjadi memang disebabkan karena adanya serangan daripada sekelompok teroris yang menyerang sekelompok orang ya, kebanyakan wisatawan di daerah Kashmir yang merupakan wilayah India, yang mana kemudian menewaskan sekitar 26 orang. Nah, ini memang kemudian 26 orang ini kebanyakan wisatawan ya teman-teman, yang mana kemudian pemerintah India kemudian secara sepihak menuduh bahwasanya pemerintah Pakistan yang berada di balik pada kasus penyerangan tersebut ya, yang memang kemudian hal tersebut dibantah langsung oleh pemerintah Pakistan. Tapi kemudian lagi-lagi India kemudian nggak peduli dengan bantahan dan argumen Pakistan. India lagi-lagi secara sepihak kemudian mengirimkan skuadron pesawat udaranya kemudian untuk merangsek masuk ke wilayah Pakistan, yang mana memang target mereka memasuki wilayah Kashmir, Jammu Kashmir, yang merupakan di bagian yang mana Jammu Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan. Dan memang kemudian pesawat-pesawat tempurnya India ini kemudian membombardir kemudian target-target yang disinyalir yang ditengarai oleh pemerintah India bahwasanya sebagai pusat pergerakan kelompok teroris yang ada di Kashmir, yang ada di wilayah Pakistan. Yang mana karena kemudian serangannya ini kemudian bergelombang datang terus-menerus, akhirnya kemudian pemerintah Pakistan dengan cepat merespon ya teman-teman. Jadi akhirnya yang memang kemudian terjadi prank itu kan, terjadi fight udara ya teman-teman, yang mana India yang dikerahkan, skuadron yang dikerahkan oleh India adalah kemudian pesawat-pesawat andalan produksi Prancis, yaitu Rafale. Yang Rafale ini memang kemudian diimpor oleh India memang dari semenjak tahun 2016 ya. Secara bertahap. Pertama India itu mendatangkan pesawat produksi Dassault Aviation Prancis ini, datangin 36 pesawat ya. 36 unit pesawat pada 2016. Yang jelas ini memang salah satu andalan angkatan udara India, yang walaupun di dalam India pun selain pesawat-pesawat Rafale, dia juga punya pesawat-pesawat produksi Rusia seperti MiG-27 dan kemudian Su-30 ya, Su-30, yang mana memang yang dikerahkan ini kemudian terjadi pertempuran udara gitu kan, antara angkatan udara India yang kemudian memang sebagian besar jet-jet tempurnya adalah jet-jet tempur produksi Perancis Rafale, yang memang kemudian di pihak Pakistan mengerahkan jet-jet tempurnya memang hampir semuanya memang hasil produksi daripada Republik Rakyat China, yaitu pesawat J-10 Chengdu atau J-10 Chengdu teman-teman, yang mana pertempurannya terjadi jarak jauh ya teman-teman. Jadi bukan kayak dulu lagi, angkatan udara itu kalau tempur dulu sering dibilangin dog war, jadi memang kemudian tempurnya jarak dekat. Kalau dulu kan, kalau kita pernah dulu lihat filmnya si Tom Cruise tuh sama kemudian Val Kilmer tuh jarak dekat kan. Kalau ini ternyata memang kemudian tempurnya udara cuman jarak jauh ya, dimana memang kemudian pertempuran udara tapi kemudian pesawat-pesawat jet tempur mereka masing-masing nggak melewati wilayah batas-batas wilayah udara mereka, yang tentunya ini menggunakan salah satunya adalah rudal udara ke udara yang jarak jauh ya. Dan Pakistan menggunakan rudal P-10 dan P-15E ya teman-teman. P-15E ini lagi-lagi produksi China, yang aslinya di China itu memang yang khusus untuk angkatan udara China itu jarak jangkaunya sampai 300 km. Walaupun kemudian yang dikirim ke India yang produk untuk ekspor tuh jarak jangkaunya jelajahnya 175 km. Rudal P-15E teman-teman. Dan kemudian juga Pakistan ini juga memiliki sistem SAM atau sistem dari darat, rudal daripada darat ke udara.
yang mana memang sistem SAM kemudian SAM-nya si Pakistan ini juga dari China ya teman-teman, yaitu HQ 9 teman-teman, yang jarak jelajahnya sampai 200 km. Ini sistem daripada peluncur rudal daripada darat ke udara. Sedangkan kalau untuk India dia menggunakan S-400 atau S-400 yang diproduksi oleh Rusia. Ya, memang kemudian pertempuran ini terjadi di area perbatasan udara antara India dan Pakistan, tanpa kemudian kedua skuadron pesawat yang berseteru ini langsung melanggar wilayah udara masing-masing ya. Jadi ini memang tempurnya jarak jauh ya, dan hebatnya lagi di sini kemudian faktanya lah kemudian angkatan udara Pakistan ini yang memang sebagian besar pesawatnya adalah pesawat J-10 Chengdu atau J-10C. Ini balik lagi ke pangkalan tanpa ada satupun yang mengalami kerusakan, tanpa ada satupun yang rusak ataupun bahkan yang hilang gitu kan. Yang terjadi bahkan sebaliknya, yaitu angkatan udara India itu terpukul mundur. Yang jelas 5 pesawat dalam pertempuran terakhir, 5 pesawat angkatan udara India itu hancur ya, terkena, kemungkinan besar terkena rudal P-15E dari buatan Cina, atau kemudian sistem dari pertahanan darat ke udara Pakistan yaitu HQ 9 atau HQ 9 gitu. Karena memang kemudian India secara langsung menolak klaim tersebut kan, kemudian nggak mengakui klaim daripada angkatan bersenjata Pakistan bahwasanya ada 5 pesawat India, sekurang-kurangnya 5 pesawat India yang memang berhasil kemudian dirontokkan oleh angkatan udara Pakistan. Tapi kemudian memang banyak kemudian foto dan video yang beredar, namanya juga sekarang era digital, ternyata di daerah Punjab dan negara bagian Punjab ada puing-puing daripada pesawat Rafale, ada 3 pesawat Rafale yang memang kemudian hancur, puing-puingnya berserakan di situ, dan juga puing-puing dari pesawat MiG atau MiG-27 dan Su-30. Ini memang berserakan di situ, dan di situ juga ditemukan serpian daripada rudal P-15E bikinan China ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar yaitu memang kemungkinan besar rontoknya ini memang dihantam oleh rudal sistem rudal P-15E, rudal dari udara ke udara yang memang dipasang di pesawat-pesawat J-10 Chengdu-nya Pakistan teman-teman. Walaupun banyak yang juga menganalisa ada kemungkinan juga mereka dihantam oleh sistem rudal dari darat ke udara, QH9 ya, QH9 yang lagi-lagi juga bikinan Cina ya teman-teman. Dan ini memang kemudian setelah dianalisa oleh para ahli bahwasanya serpian-serpian mesin dan puing-puing pesawat Rafale itu diyakinkan bahwasanya itu adalah pesawat Rafale kepunyakan angkatan udara India. Nah teman-teman, ini sebuah babak baru dalam sistem alutsista RRC atau Republik Rakyat China, yang mana memang saat ini kan memang RRC ini sebenarnya terlibat perang dagang ya dengan Amerika Serikat dan kroni-kroninya yaitu negara barat, yang memang kemudian desakan daripada kemajuan teknologi China itu sudah merambah ke elektronik, kayak produksi HP, alat-alat elektronik, bahkan otomotif. Ini udah desak negara-negara barat ya, sampai kemudian Amerika pun menerapkan secara sepihak penaikan tarif pajak ya, terutamanya untuk produk-produk China, karena China ini surplus. Dan saat ini babak baru lagi, ini betul-betul memukul produksi alutsista atau senjata-senjata barat, karena ini langsung kemudian uji coba langsung ya, bukan uji coba main-mainan, langsung di pertempuran nyata gitu kan. Jadi China ini luar biasa sekali, dari pesawatnya sendiri dia punya J-10 Chengdu dan juga rudalnya PE-15 serta sistem anti pesawat udara dari darat ke udara yaitu HQ-9 ya teman-teman. Yang mana ini terbukti ampuh, rontok semua angkatan udara India ya teman-teman. Yang ini memang kemudian berakibat fatal ya, ketika kemudian Dassault Aviation, pasca pertempuran tersebut, Dassault Aviation ini adalah perusahaan yang memproduksi pesawat Rafale dari Prancis ya. Perusahaan ini kemudian langsung turun sahamnya drastis ya, nilai sahamnya drastis turun ya. Nilai ada penurunan signifikan ketika peristiwa tersebut, dan sebaliknya kemudian nilai sahamnya Chengdu Aircraft Corporation ini perusahaan yang kemudian memproduksi daripada
J10 Chengdu ini naik ya, naik drastis sekitar 17% harga sahamnya. Dan saya pikir memang kemudian kedepannya pasti negara-negara yang ada di berbagai belahan dunia mulai memikirkan alternatif untuk membeli alutista dari China ya. Kalau kemudian lihat prakteknya juga ternyata nggak kalah moncer ini Cina ini. Ternyata bukan cuman barang-barang dagangan seperti barang elektronik, ternyata alutistanya juga luar biasa. Ini terbukti ya teman-teman. Dan pastinya juga Pakistan pun mendapat bantuan informasi dari satelitnya China ya. China sendiri kan memang kemudian riset luar angkasanya sudah kemudian begitu pesat ngejar negara-negara barat. Nah ini memang kemudian saat ini konstelasinya juga semakin meningkat ya. Dan India ini memang yang ditakutkan adalah kemudian ketika pertempuran terus menerus ada salah satu pihak yang kewalahan terus, ya yang mengerikan lah kemudian mereka juga punya nuklir ya gitu kan. Kalau India punya Agni, kemudian Pakistan tuh punya yang namanya Rodal Sahab gitu kan, sama-sama berkepala nuklir. Walaupun kalau kita lihat sebetulnya India lebih maju dari Pakistan, tapi di sini tampak sekali ketika Pakistan mendapatkan bantuan dari China, kerjasama militer ini luar biasa sekali. Dan ini sepertinya yang memang harus dipertimbangkan oleh Republik Indonesia juga ya, dimana kalau kemudian kemarin-kemarin China ya beli nikel di sini, bangun MRT, saya pikir juga sudah saatnya Indonesia kemudian melirik, kemudian mempertimbangkan untuk ketika nanti mau memperbarui angkatan udaranya untuk mengambil produk-produk dari China. Yang jelas memang pertempuran antara India dan Pakistan ini sepertinya sudah digambarkan dalam hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya berita dari Nabi Muhammad SAW memberitakan bahwasanya nanti kelak akan ada dua golongan dari umatku yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Yang satu adalah golongan yang kemudian akan bertempur dengan bangsa India atau Ghazwatul Hind gitu kan. Dan yang satu lagi adalah golongan yang tergabung dalam pasukannya Isa bin Maryam rahimahullah. Nah, ini teman-teman, memang kalau kita lihat memang skenario ya dunia ini, karena memang tentang pertempuran antara orang Muslim dengan orang India itu sudah digambarkan di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari itu, memang saat ini teknologi alutista China pastinya akan mulai diperhitungkan oleh negara-negara yang ada di berbagai belahan dunia ini untuk kemudian mulai berpaling gitu kan, karena pastinya juga harganya pastinya lebih murah, lebih daripada memang yang diproduksi oleh negara-negara barat. Tapi ternyata juga sekalipun dia murah, tapi ternyata juga moncer. Dan lagi-lagi pembuktiannya juga cuma sekedar uji coba. Ini langsung di pertempuran langsung ya teman-teman. Dan di era digital ini semuanya ngamati semua ya. Surat kabar besar dari Amerika Serikat, dari negara-negara Eropa itu memantau semua kondisi ini kan. Yang tentunya mereka akan berpikir ulang kalau kemudian mau coba-coba berhadapan dengan China ya teman-teman. Ternyata alutistanya luar biasa dan China ini teknologinya sekarang berkembang terus. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.